adik-adik, kalian harus menjadi seorang yang pemberani melakukan kebenaran untuk melayani Tuhan. Contohnya, ketika kita ditunjuk untuk berdoa atau memimpin pujian, kita harus menjadi anak yang pemberani karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita sehingga kita menjadi anak yang berani. Seperti cerita kita pada hari ini, Tuhan Yesus adalah penolongku. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar semuanya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini adalah Minggu Palmarum. Di mana di Minggu Palmarum kita menyambut Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus itu sangat baik, dia menolong manusia. Sehingga pada waktu itu orang-orang menyambutnya dengan menghibas-ngibaskan daun palem dan bersorak Hosana, Hosana, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hari ini kita akan bersemangat memulai ibadah ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi Kudaki-daki. Ikutin Basari dan Barum ya adik-adik. Ayo semangat ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi badai rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Ayo semuanya, semangat-semangat ya. Kita akan menyanyikan This Little Light of Mine. Ikutin Mbak Arum dan Mbak Sari ya adik-adik.
duduk kembali. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk doa pembukaan. Nah, kita sekarang mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Ikutin Mbak Sari dan Barum ya adik-adik. Oke. Yang semangat ya nyanyinya, yang semangat Barum. Siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa Mbak Sari? Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggu mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai seluruh anak-anak dan kakak sekolah minggu yang melayani ibadah hari ini. Tuhanlah yang menyertai ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Adik-adik, siapa nih yang udah siap untuk mendengarkan cerita? Mbak Rum udah siap belum? Siap. Mbak Sari udah siap. Adik-adik siap kah? Siap dong ya. Semangat ya. Semangat. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, kuduskan, sucikan semua dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, kuduskan, sucikan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, kuduskan, sucikan semua dosaku. Terima kasih Mbak Arum sama Mbak Sari. Adik-adik, kini saatnya kita untuk membaca Alkitab. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Siapkan Alkitabnya ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi yang indah pemberian-Mu ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami hendak membaca firman Tuhan, kami hendak merenungkannya, dan akhirnya kami hendak menyimpannya serta kami akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami dan tolong kami untuk dapat kami mengerti dan memahaminya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan untuk itu kami mau undang Roh-Mu yang kudus tinggal dalam hati dan pikiran kami. Akhirnya Tuhan, kami mau pertaruhkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka dari firman Tuhan hari ini, kita mau baca dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yuk buka dulu. Yesaya ada di mana? Betul, Perjanjian Lama. Udah. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Udah? Ya. Mas Eko akan bacakan buat kita semua ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Demikian tertulis. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayat yang ke-8, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Yang mencabut janggutku, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ayat yang 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sampai di situ pembacaan kita dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Adik-adik, pernah nggak kalian merasa takut? Siapa yang nggak pernah merasa takut? Takut macam-macam, tapi yang takutnya sederhana aja. Takut diejek atau ini takutnya bukan takut hantu ya, bukan, tapi takut diejek atau takut diketawain. Pernah nggak? Pernah. Apa aja? Kapan? Atau bahkan nggak pernah ya? Atau jangan-jangan kalian malah ikut ngetawain kali ya? Atau ikut ngejek? Enggak ya? Oke, jadi kalau kalian punya rasa takut sah-sah aja. Tapi Mas Eko pagi ini mau cerita tentang, kita ambil aja namanya si Lukas ya. Ada sebuah cerita namanya Lukas. Dalam ibadah minggu, sekolah minggu, si Lukas ini anak kelas besar, dia disuruh memimpin doa sama guru sekolah minggunya. Nah, yang unik dari si Lukas ini, Lukas itu kalau gugup, dia kayak apa sih? Kayak pelawak itu siapa? Yang gagap ya, Ajis gagap ya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong dengan baik, tertata gitu, tapi dia mohon maaf gitu. Itu karena dia gugup. Dan dia tahu persis ketika dia disuruh berdoa, karena dia gugup di depan. Sebenarnya kalau doa sendiri sih dia biasa, nggak ada masalah. Tapi ini karena disuruh berdoa di depan teman-temannya, itu yang menjadi masalah. Dan dia gugup. Dan kalau sudah gugup, dia akan keluar gagapnya. Nah, pada suatu minggu gitu di ibadah minggu, dia disuruh sama guru sekolah minggunya untuk memimpin doa. Si Lukas, dia tahu persis pujian, abis ini Lukas doa ya Tuhan, kalau aku gagap gimana? Dia di dalam hati, Tuhan tolong aku. Si Lukas bilang begitu. Tuhan, kan dia tahu dia bakal, kalau sampai dia berdoa dan dia gagap, besar kemungkinan teman-temannya akan ngejek dia, gitu kan gitu. Atau kalau nggak akan mencela dia, atau akan ngetawain dia lah. Pokoknya bikin malu dah, pokoknya merah segala macam itu kan. Nah, terus si Lukas ini begitu tahu kalau dia disuruh memimpin doa gitu kan. Sekarang lagi menyanyi gitu kan. Tuhan, tolong aku abis ini aku mau berdoa. Jangan sampai gagap. Itu doanya si Lukas dalam hati sebelum dia memimpin doa. Waktu itu doa pembukaan karena mau mulai ibadah anak pada waktu itu. Dan singkat cerita, dimulai dengan sedikit gagap, terus selanjutnya berjalan dengan sampai akhir. Dia nggak gagap, dia lancar, dia tenang. Dia ya seperti kayak doa di ini ya, ketika dia di rumah berdoa. Walaupun di depan teman-temannya, apa yang ditakutkan sama Lukas itu nggak terjadi. Dan guru sekolah minggunya berikan tuh kan, bagus Lukas, terima kasih. Terus Lukas kembali ke tempat duduknya. Begitu selesai tempat duduknya, Lukas bilang, Tuhan, terima kasih. Gitu kan. Kalau tadi di awal itu dia berdoa, Tuhan tolong aku, gitu kan. Terus akhirnya dia berdoa, memimpin doa, dan dalam doanya dia lancar gitu kan. Begitu selesai duduk, dia bilang, Tuhan terima kasih.
Terima kasih buat apa? Ya, terima kasih karena Tuhan telah menolong si Lukas. Yang dia takutkan kalau dia nervous, dia gugup, itu akhirnya nggak bisa jelas ngomongnya gitu kan, dan itu akan menjadi bahan jadi dibully atau diketawain, diejek segala macam, dan itu tidak terjadi karena Tuhan menolong si Lukas. Ya, perikop yang kita baca pada pagi hari ini itu tentang Yesaya. Yesaya itu punya tugas untuk memberitakan kabar baik. Karena Yesaya adalah nabi, dia punya tugas untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umat manusia. Memberitakan Injil dan kabar sukacita dari Allah bukanlah pekerjaan yang tanpa hambatan loh. Loh, kok bisa? Ya, jadi karena orang-orang yang diberitakan itu nggak semuanya menerima, gitu, nggak semuanya. Mereka ada yang nggak suka, bodoh amat, menolak, bahkan marah gitu karena kamu nggak boleh mencuri, kamu nggak boleh apa, nggak boleh. Dia nggak terima, bahkan nyawa si orang yang memberitakan, dalam hal ini Yesaya ya tentunya, itu terancam, dan itu terjadi pada masa Yesaya. Ya, artinya apa? Nabi Yesaya pun mengalami hal seperti itu. Apalagi ketika Nabi Yesaya juga bertugas untuk menegur orang-orang yang berbuat dosa. Kemungkinan besar orang-orang yang ditegur itu tidak dengan mudah, tidak begitu saja menerimanya, ya kan? Nah, ya pokoknya begitu banyak hambatan yang diterima Yesaya ketika menyampaikan kabar atau tugas dari Tuhan ini. Singkat cerita, sama seperti Lukas, Nabi Yesaya juga menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Itu terlihat di Yesaya berapa tadi, waktu ketika janggutnya, artinya dia tidak melarikan, dia tidak melawan, tapi dia tetap menghadapinya, dan dia tidak memiliki rasa sakit hati. Di mana ya tadi ya? Oke, di ayat 7. Tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku itu tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, ini terlihat ketika ketika orang mencabut janggutnya, ketika dia disakiti dia tidak membalas, ketika dia dinodai dia tidak menyembunyikan mukanya, tapi tetap dihadapi. Artinya segala resiko dihadapinya, dan artinya ketika seorang anak Tuhan dalam hal Yesaya maupun Lukas, ketika dia dikasih tugas dan dia tahu kelemahannya, dia enggak Bu Guru, atau enggak Pak, atau segala macam, dia menghindar, tapi enggak, dia terima, dia saya siap, tapi tidak titik, itu koma, karena dia tahu punya kelemahannya, dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku, dan endingnya tahu kan, Tuhan menolong dia. Yesaya juga begitu, sama seperti Lukas. Singkat cerita, begitu banyak orang yang dapat mendengarkan kabar baik, Yesaya dapat melakukan tugasnya, misinya dari Tuhan dengan baik. Itu semua terjadi bukan karena semata-mata kekuatan Lukas, bukan semata-mata kekuatan Yesaya, tapi karena Tuhan menolong Yesaya. Tuhan menolong Lukas. Dan kejadian yang sama pula, kalau adik-adik di rumah punya pergumulan atau takut untuk nanti aku kalau ngomong nggak bisa, nanti aku nggak bisa. Pertama minta pertolongan Tuhan. Setelah minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong aku. Berikutnya apa? Belajar. Dengan belajar itu kalian akan bisa. Dan pada akhirnya kalian akan menerima hasil dari proses. Dan ingat, kalau itu berhasil, kalau itu bagus, apapun hasilnya, itu bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kehebatan adik-adik, tapi karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menolong adik-adik untuk bisa seperti itu. Oke? Jadi, hanya ada satu tempat untuk kita meminta pertolongan, yaitu kepada Tuhan. Oke? Cukup sampai sini? Ya, jadi apapun pergumulan adik-adik, apapun adik punya masalah, takut, ragu, atau segala macam, datanglah pada Tuhan. Minimal berdoa. Pasti Tuhan punya jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Itu nanti. Itu bagian Tuhan. Oke? Ya, yuk
kita mau tutup renungan kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menyapa kami melalui Yesaya, di mana Engkau mengajarkan kepada kami tidak mudah ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi beban berat, ketika kami memiliki permasalahan. Dan kami mau bawa itu semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga rasa takut yang mendera kami, rasa takut yang membuat kami ragu untuk melangkah, semua boleh terlewati. Karena Engkau turun tangan. Dan kalau itu berhasil Tuhan, itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau berkarya, Engkau bekerja, Engkau turun tangan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan kami mau undang Roh-Mu yang kudus menguasai jiwa dan pikiran kami ketika kami dalam pergumulan. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk dapat mengatasi masalah ini ketika kami punya masalah di sekolah, ketika kami punya masalah dengan teman-teman, ketika kami punya masalah dengan pergaulan, atau dimanapun berada, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama yang terkasih kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oke, adik-adik, selamat melanjutkan. Mbak Sari dan Mbak Arum, silakan. Tuhan berkati. Mazmur 33 ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita belajar Tuhan Yesus sangat baik, mau menolong kita dalam segala hal. Dia mau datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan adik-adik, karena Tuhan Yesus itu penolong yang luar biasa, adik-adik harus selalu berani untuk melakukan kebenaran dengan melayani Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan, yaitu kita akan menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Nah adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya dan dengan amplop juga ya. Nah amplopnya adik-adik bisa minta ke mama atau papa adik-adik yang ada di rumah. Nah kita akan menyanyikan lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Ikutin Mbak Sari dan Mbak Rum ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk mengucapkan segala puji syukur kami padamu. Memohon penyertaan-Mu untuk selalu melindungi pendeta kami, majelis kami, dan semua pekerja di gereja kami. Dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Mengingat saat ini kami masih mengalami masa pandemi yang benar-benar membuat kami penuh kecemasan. Serta di masa pandemi ini, seluruh jemaat dan masyarakat diharap bisa menaati aturan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga semuanya benar-benar terhindar dari segala macam penyakit. Tuhan, berilah kemampuan yang baik pada semua para pelaksana tugas negara, sehingga negara kita bisa berjalan dengan baik. Hal ini diperlukan untuk kehidupan bersosial kita, baik terhadap lingkungan sekitar maupun di lingkungan gereja. Menjelang masa Paskah, sudah tentu akan banyak kegiatan yang akan kami lakukan. Sehingga masa Paskah ini, kami bisa dengan hikmat menjalankan ibadah ini. Kami pun turut mendoakan saudara kami yang tak bisa ikut di masa raya Paskah ini, baik dikarenakan sakit, di rumah, dirawat di rumah sakit, dan yang sedang masa pemulihan. Kesehatannya agar bisa segera melakukan aktivitas seperti sedia kala. Di dalam belas kasih anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Tuhan, tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa, Adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih karena adik-adik telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa setelah ini kita akan mengikuti aktivitas. Sampai bertemu lagi adik-adik di ibadah Zoom minggu depan. Stay healthy, stay safe, stay happy, and stay at home. Sampai bertemu, bye-bye. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Kali ini kita akan membuat aktivitas berkaitan dengan Minggu Palma, yaitu pembatas Alkitab atau pembatas buku. Yuk, kita buat yuk sama-sama. Siapkan kertas coklat dengan ukuran 15 dikali 5 cm atau sesuai keinginan kalian. Kalian bisa membuat lebih panjang ataupun lebih pendek. Lalu buat pola untuk selipannya.
cutter pada bagian pola selipan. Atau bisa juga dengan melubangi kertasnya menggunakan pembolong kertas. Ambil kertas origami warna-warni. Kalian dapat membuat daun serta jubah. Buatlah sebanyak yang kalian mau. Tempelkan pada kertas coklat dan hias seperti yang kalian inginkan. Pada pembatas yang dilubangi, pasang benang wool atau pita pada lubang tersebut.